Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan salawat serta taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang, semoga kelak di yaumil akhir Allah karuniakan kepada kita syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah kumpulkan kita dan orang-orang yang kita cintai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Sebelumnya kita telah membahas syarat yang keempat. Syarat yang pertama apa? Masih ingat? Al-ilmu. Kemudian yang kedua al-yakin. Yang ketiga al-ikhlas. Dan yang keempat kemarin adalah as-sidqu. Dan syarat yang kelima adalah al-mahabbah. Cinta. Cinta terhadap la ilaha illallah dan segala konsekuensi dari kalimat yang agung ini. Cinta itu disertai dengan kebahagiaan, kegembiraan. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahwasanya al-mahabbatu muwata'atu al-qulub ma yurdi rabb fayuhibbu ma ahabbah wa yakrahu ma karih. Hakikat dari cinta yang sebenarnya yang dimaksud dalam cinta ini adalah ketika seseorang mencintai perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan dengan apa? Dengan dia mencintai perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Itu ringkasnya al-mahabbah, ya. Intinya di situ. Adapun dalil yang menjelaskan tentang wajibnya mahabbah ini ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menguraikan beberapa dalil yang mudah-mudahan dengan menukil dan menguraikan beberapa dalil dari penjelasan para ulama, kita bisa memahami apa hakikat dari mahabbah tadi, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang memang mencintai Allah dan mencintai segala sesuatu yang kita cintai itu semata-mata karena Allah,
dan membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Kata Allah dalam Al-Qur'an, di antara manusia ada yang mengambil atau menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Ada yang menjadikan patung, ada yang menjadikan kuburan, ada yang menjadikan setan, ada yang menjadikan bahkan nabi, ada yang menjadikan malaikat, ada yang menjadikan orang-orang soleh sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Dan ini sudah sering kita bahas, boleh atau tidak? Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa ditandingkan dengan Allah dan tidak ada yang pantas untuk disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Besar, dan Allah Maha Esa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menjelaskan tentang kondisi dua golongan yang bertolak belakang. Kondisi yang pertama yaitu orang-orang musyrik yang mereka menjadikan selain Allah sebagai andad, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka yuhibbunahum ka hubbillah. Orang-orang musyrik tadi, mereka mencintai sekutu-sekutu yang mereka buat atau tandingan-tandingan yang mereka buat untuk menandingi Allah, Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan mereka selain Allah. Orang-orang musyrik, Pak. Mereka kenapa dikatakan musyrik? Apakah karena tidak menyembah Allah? Coba, orang musyrik dikatakan musyrik apakah karena tidak menyembah Allah? Dari bahasanya saja, musyrik itu apa? Ya, orang yang mempersekutukan. Syirik itu mempersekutukan. Mempersekutukan, yang namanya dipersekutukan apakah satu atau dua? Dua atau lebih. Ya. Kalau namanya membuat sekutu, tidak mungkin dikatakan satu saja. Kalau satu tanpa sekutu. Lebih dari satu baru bisa bersekutu. Mereka membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh. Ya. Mereka menyembah Allah atau tidak? Menyembah, tetapi penyembahannya tidak murni hanya kepada Allah, tidak ikhlas, tidak bertauhid. Ini yang jadi masalah. Sedangkan la ilaha illallah sudah kita jelaskan sejak awal, la ilaha itu artinya kita menolak semua sesembahan selain Allah. Illallah kita tetapkan bahwasanya yang disembah dan boleh diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak boleh. Maka seorang muslim dituntut untuk ikhlas dalam ibadah, mentauhidkan Allah, ya. Termasuk dalam cinta. Cinta yang itu cinta pengabdian, ya. Allah jelaskan di sini orang-orang musyrik, mereka selain menyembah Allah juga menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, sebagai sekutu bagi Allah, dan mereka yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan buatan mereka sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Jadi menyamakan cintanya kepada Allah dan selain Allah.
Ya. Gampangannya 50-50 cintanya. Ya. 50 untuk Allah, 50-nya untuk sembahan-sembahan yang mereka, sesembahan yang mereka buat. Ya. Apakah ini boleh? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang hal yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba. Sikap yang benar yang harus dilakukan dan diambil oleh seorang hamba, yaitu apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka lebih mencintai Allah. Maksudnya lebih mencintai Allah bagaimana? Ini ada dua tafsir. Ada dua tafsiran dari para ulama. Yang pertama, asyaddu hubban lillah ay walladzina amanu asyaddu hubban lillah min mahabbatil musyrikina lillah. Li'anna mahabbatahum lirabbi khalisatun wa mahabbatul musyrikina mushtarakah. Orang-orang yang beriman yang dimaksud dengan lebih mencintai Allah adalah orang-orang beriman lebih mencintai Allah dibanding kecintaan orang musyrik kepada Allah. Ini tafsiran yang pertama. Orang musyrik mencintai Allah, mencintai, tapi cinta mereka terbagi. Sedangkan orang-orang yang beriman, mahabbatahum khalisatun lillah. Cinta mereka murni sepenuhnya, seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman. Bagaimana Ustadz dengan kecintaan kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, bahkan kepada harta misalnya, ya? Apakah ini akan bertentangan dengan cinta kepada Allah? Nanti akan dibahas di akhir, tapi sebagai muqaddimah saya jelaskan. Kalau cinta-cinta itu, kita cinta kepada keluarga kita, anak kita, yang melandasinya adalah cinta kepada Allah, maka itu adalah bagian dari cinta kepada Allah. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala cinta itu adalah kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dilarang oleh Allah, maka ini adalah cinta yang terbagi. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh. Maka tadi dikatakan tafsir yang pertama dari walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka lebih mencintai Allah. Maksudnya mereka, cinta mereka kepada Allah lebih tinggi, lebih agung, lebih besar dibanding cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Ini tafsir yang pertama. Kenapa? Karena cintanya orang beriman kepada Allah tulus, tidak terbagi-bagi. Sedangkan cintanya orang musyrik kepada Allah terbagi untuk Allah dan untuk sesembahan-sesembahan atau andat yang mereka buat sebagai tandingan bagi Allah. Ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua, maknanya adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah min mahabbatil musyrikina li andadihim. Orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah dibanding kecintaan orang-orang musyrik terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, terhadap sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Mereka tadi mencintai sekutu-sekutu atau yang mereka sembah, sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, bahkan mencintainya sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, cinta mereka lebih dari cinta orang-orang musyrik kepada sekutu-sekutu yang mereka buat. Wallahu ta'ala a'lam, tafsir ini, dua penafsiran ini, ya, dua-duanya masuk. Orang beriman
mereka mencintai Allah melebihi cintanya orang musyrik kepada Allah. Benar atau tidak? Benar. Harus begitu. Dan melebihi cintanya orang-orang musyrik kepada sesembahan mereka. Karena orang-orang musyrik tadi cintanya kepada sesembahannya tulus 100% atau tidak? Tidak. Sebagian mereka masih ada porsi cinta kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an kondisi mereka. Kalau mereka di atas laut diterpa gelombang, ombak, badai, da'allaha mukhlisin. Mereka minta hanya kepada Allah, mereka lupa semua patung-patung, semua sembahan-sesembahan yang mereka sembah selama ini. Ketika kondisi terjepit, mereka berdoa, beribadah hanya kepada Allah. Tetapi ketika diselamatkan dan sudah sampai dalam kondisi aman, fa idahum yusyrikun. Mereka balik lagi musyrik. Ini kondisinya orang-orang musyrik. Jadi kalau ditanya tadi, orang-orang beriman ya asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah, maksudnya lebih mencintai Allah daripada apa? Pertama, daripada cintanya orang musyrik kepada Allah, dan lebih daripada cintanya orang musyrik kepada sesembahan mereka selain Allah. Jelas? Jelas atau enggak jelas ini? Kalau jelas apa tadi? Coba siapa yang bisa ulangi? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah, maksudnya apa? Tafadhal. Silahkan. Yang pertama, cintanya tulus kepada Allah. Oke, lebih cinta dibanding siapa? Kan asyaddu, lebih ini ada pembanding. Air ini lebih enak dari apa? Iya kan? Air ini lebih segar. Kalau antum bilang air ini enak, air ini segar, selesai urusan. Tapi ketika antum bilang air ini lebih segar, terus antum diam. Ente tadi mau ngomong apa? Lebih segar dari apa? Kan gitu. Iya enggak? Ketika kita katakan, ketika Allah mengatakan asyaddu hubban lillah, asyaddu hubban dari apa? Lebih mencintai Allah, lebih mencintai dari apa? Dijelaskan oleh para ulama. Lebih mencintai Allah daripada apa? Orang musyrikin cintanya kepada siapa? Kepada? Taib. Ada yang bisa membantu? Jawaban antum nggak salah, cuman tidak langsung to the point. Tadi udah ana ulangi 2 atau 3 kali, masa nggak ada yang nangkep? Taib, coba antum. Ya, orang beriman, perhatikan, catat bila perlu diingat, orang beriman lebih mencintai Allah dibanding cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Dan yang kedua, gantian, antum yang di belakang. Nah, itu yang pertama tadi. Daripada orang musyrik mencintai apa? Sesembahan mereka selain Allah. Orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi mencakup 2 hal tadi. Taib. Kemudian kenapa bisa begitu? Kenapa bisa cintanya orang yang beriman? Nah, itu tadi nanti baru jawaban antum tadi, karena cintanya orang yang beriman itu tuh tulus sepenuhnya kepada Allah, sedangkan cintanya orang-orang musyrik terbagi. Lantas bagaimana dengan cinta kita kepada istri, kepada anak, kepada orang tua? Apakah itu artinya membagi cinta kita kepada Allah? Membagi atau tidak? Tidak. Coba jelaskan, kalau tidak bagaimana?
Kan kita mencintai ini, orang musyrik dia cinta sama Allah, cinta juga dengan sesembahan selain Allah. Dan dikatakan oleh Allah, mereka kecintaannya tidak tulus, tidak sepenuhnya. Tapi kenapa sekarang antum katakan ketika antum cinta sama orang tua, cinta sama istri, sudah punya istri belum? Semoga Allah mudahkan ya ketika. Yang belum ya. Taib, cinta kepada anak. Ya. Kenapa Anda katakan ini bukan membagi sekarang? Kalau mereka mendebat antum gimana jawabnya gimana? Tadi udah Anda jelaskan, iya kan? Apa jawabannya? Fadal. Taib, barakallahu fik. Kalau cinta kepada hal-hal tadi, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, ya, itu dikarenakan cinta kepada Allah, maka pada hakikatnya adalah cinta kepada Allah. Dia akan menjadi saingan, mengurangi kualitas cinta kepada Allah manakala landasan cintanya bukan karena Allah. Cinta harta karena dunia, karena syahwat. Wah, ini tidak sebagai cinta kepada Allah. Maka ini cinta tercela. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Ta'isa abdid dinar, ta'isa abdul qamisah. Celakalah hamba dunia, hamba dinar. Kalau sekarang hamba dolar, hamba real, hamba rupiah, hamba duit. Nah, ya. Celaka. Kenapa dikatakan hamba duit? Dia hanya semata-mata cari duit untuk memenuhi syahwatnya, bukan karena Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Tayyib. Kemudian yang berikutnya, karena waktu kita terbatas, ya, kita bahasnya singkat-singkat. Yang penting ada yang diingat. Panjang ceritanya, seru, ketawa. Sampai di rumah ditanya, apa tadi yang dibilang Ustadz? Apa ya tadi? Pokoknya seru aja, ya, semangat, lucu, ya, enggak. Kita ngaji, Pak, bukan mau lucu-lucuan. Kalau lucu-lucuan, ya, hadir di majelis stand up komedi, ya kan gitu. Ini majelis ilmu. Taib, kadang ada lucunya sedikit, enggak apa-apa supaya enggak ngantuk. Ya, tapi jangan dicari lucunya. Cuman kadang kan kita kalau enggak lucu, wah enggak ini, aduh, enggak semangat ini. Itulah ujiannya, ya. Kalau kita mau masuk surga, ya. Itu tadi dalil yang pertama, surat apa tadi? Paling tidak dihafal nama surat dan nomor ayatnya. Al-Baqarah ayat 100 berapa? 165. Yang berikutnya, dalil yang kedua adalah surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah surat kelima. Ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim." Wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi kalau kita sudah beriman, jangan beranggapan lantas dengan keimanan saya telah memberi jasa kepada Allah. Allah berhutang kepada saya, enggak. Jangan dipikir dengan keimanan kita, ya, kita sudah, ya, punya jasa sama Allah, tidak. Justru sebaliknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada siapapun dan tidak bergantung pada siapapun, tapi semua makhluk Allah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keimanan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang, ya, dia sudah masuk Islam, sudah beriman, jangan lantas berpikir dengan Islamnya dia, wah, dia jadi memiliki peran, ya, memiliki saham terhadap Islam. Tidak. Allah maha kaya.
seandainya kita semua atau semua makhluknya ala akfari rojulin ahadi rojulin minkum, semua hatinya kayak hati iblis atau kayak Abu Jahal semua, itu nggak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah sedikit pun. Sebaliknya, seandainya semua manusia hatinya kayak hati Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan di sini, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Siapa saja yang murtad di antara kalian, kalau ada yang murtad keluar dari agamanya, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang mereka yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta kepada Allah. Jadi jangan dipikir kalau nggak ada kita Islam rugi, nggak. Makanya kalau ada tokoh fulan, artis fulan, apalagi artis, seandainya ada seorang alim yang terus dia murtad, itu sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan Islam. Allah akan gantikan dengan kaum yang lebih baik, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ini yang harus kita fahami sehingga kita tidak kegeeran, tidak sampai merasa wah saya punya pengaruh dalam Islam. Sama halnya dengan dakwah, sama halnya dengan kalau ada dakwah di suatu tempat atau di kota, ada orang yang wah saya bosan nih ngurusin dakwah, saya bosan nih ngurus pengajian, saya bosan nih ngurus TPA, saya bosan nih ngurus masjid. Jangan antum pikir dengan bosannya antum tidak mau lagi terlibat dalam dunia dakwah, dalam perkara-perkara yang dicintai Allah, lantas Allah rugi. Tidak, sama sekali Allah nggak rugi, Pak. Allah ganti dengan yang lebih baik, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Yang rugi siapa? Yang rugi ya orang yang tadi, yang keluar dari Islam, yang keluar dari dunia kebaikan, dari circle kebaikan ini. Jangan dipikir kalau awalnya ngaji terus nggak ngaji, awalnya rajin pengajian, nanti Allah akan rugi. Nggak akan rugi, Allah ganti. Dan orang-orang tadi yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki sifat-sifat yang sangat istimewa. 3 menit ya, kita sebutkan sifat-sifatnya dan berarti masih dilanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh kepada agama Allah dan syariat Allah. Mereka melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang lembut, saling berkasih sayang kepada sesama muslim. Jangan sebaliknya, kepada sesama muslim kereng garang, nanti kepada yang lain wah sayang-sayangan. Ini sesama muslim itu yang mereka cirinya adalah disebutkan dalam Al-Quran tadi apa? Mereka saling menyayangi. Kemudian yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin. Mereka tegas, tidak terlalu banyak basa-basi, terutama dalam masalah akidah, masalah agama. Bukan berarti cari-cari masalah, enggak. Tegas kepada orang-orang kafir, tidak basa-basi dalam perkara agama. Yang keempat, mereka berjihad di jalan Allah, jihad untuk meninggikan kalimat Allah. Yang kelima, yang terakhir, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak terlalu khawatir dengan omongan orang. 5 ini mudah-mudahan bisa diingat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.